Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu kemarin kalian Bu Nelis beri tugas yaitu mengerjakan LKS halaman 33 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Pada pertemuan hari ini Bu Nelis akan membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sebelum pembahasan soal kita mulai, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan. Di sini diketahui soal nomor 1 ya. Himpunan pasangan berurutan itu 0,1, 1,3 dan 2,5. Yang ditanya, tentukan domain. Domain itu adalah daerah asal. Jawab. Domain seperti yang pernah diterangkan Bu Nelis, bahwasanya domain itu adalah di tempat X. Lihat, yang namanya titik koordinat itu kan terletak di X, Y. Berarti domainnya adalah X, berarti 0, kemudian 1 dan 2. Itu domain dari 0,1, 1,3 dan 2,5. Sekarang nomor 2. Perhatikan di sini ada diagram panah. Himpunan A itu anggotanya adalah A, B, C, D. Himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanya adalah domain fungsi. Domain fungsi adalah daerah asal seperti tadi, yang terletak di semua anggota himpunan A. Berarti domainnya adalah, kita jawab, domainnya berarti semua anggota himpunan A atau daerah asal, kita tulis daerah asal ya, atau domain sama dengan A, kemudian B kita tulis, kemudian C, kemudian D. Domain semua daerah dari himpunan A. Sekarang perhatikan soal nomor 3, pembahasan soal nomor 3. Diketahui ada diagram panah. Diagram panah di sini ada himpunan P. Himpunan P anggotanya adalah A, B, dan C. Sementara himpunan Q anggotanya adalah P, Q, dan R. Yang ditanyakan adalah tentukan daerah hasil atau disebut dengan ring. Definisi dari daerah hasil adalah semua anggota himpunan kawan atau himpunan Q yang berpasangan dengan himpunan P. Di sini himpunan Q yang berpasangan dengan himpunan P adalah P dan R. Berarti ringnya atau daerah hasilnya adalah daerah hasil itu sama dengan P dan R. Sekarang beralih ke nomor 4. Pembahasan soal nomor 4. Diketahui himpunan A adalah faktor dari 10. Himpunan B faktor prima dari 30. Ditanya berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita cari anggota himpunan A. Jawab ya, di sini benar tulis jawab. Soal nomor 4. Kita jawab, himpunan A faktor dari 10. Faktor dari 10 itu apa semua anak-anak? 1,
kemudian 2, kemudian 5, dan 10. Terus sekarang B, faktor prima dari 30B. Faktor prima dari 30 itu berapa semua anak-anak? Kalau lupa caranya kita buat pohon faktor. Berapa? 2, kemudian 15, 3, dan 5. Faktor primanya dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sekarang berapa banyaknya anggota himpunan A? Banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota himpunan B ada 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B? Ingat rumus untuk mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B menggunakan rumus B pangkat A. Berapa banyaknya anggota himpunan B? Jawabannya adalah 3. Berapa banyaknya anggota himpunan A? Jawabannya adalah 4. 3 pangkat 4 berapa anak-anak? 81. Dari mana 3 pangkat 4? 3 kali 3 kali 3 dikali 3. 81. Sekarang beralih ke soal nomor 5. Diketahui himpunan K faktor dari 8. Himpunan L bilangan prima kurang dari 7. Ditanya berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Sekarang jawab. Himpunan K itu apa semua anak-anak? Faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Himpunan L adalah bilangan prima kurang dari 7. Bilangan prima kurang dari 7 apa? 2, 3, dan 5. Berapa banyak anggota himpunan K? Banyak anggota himpunan K ada 4. Berapa banyak anggota himpunan L? Banyak anggota himpunan L 3. Pertanyaannya, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L? Rumusnya sama dengan nomor 4. B pangkat A. Berapa nilai B? B itu himpunan L, berarti L pangkat K. Sama dengan berapa cah? 3 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 81. Soal nomor 5. Sekarang beralih ke soal nomor 6. Perhatikan soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui himpunan A adalah A, B, C, D. Himpunan A adalah A, B, C, D. Kemudian himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang pernah Bu Nelis terangkan kemarin, minggu-minggu yang lalu, bahwasanya
Sebuah korespondensi satu-satu itu bisa terjadi jika dua himpunan mempunyai jumlah yang sama. Lihat, himpunan A jumlahnya adalah 4. Himpunan B juga 4. Sama jumlahnya dari himpunan A dan B. Banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B itu dengan perkalian faktorial berapa? 4 karena jumlahnya sama kali 3 kali 2 dikali 1. 4 kali 3 12, 12 dikali 2 24, 24 dikali 1 adalah 24. Soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan. Diketahui suatu fungsi memetakan X ke 3X dengan X anggota himpunan R. Pertanyaannya, berapakah bayangan dari 2? Jawab ya, Bu Elizabeth dulu. Nomor 7, bayangan dari 2. Rumus fungsi memetakan X ke, lihat perhatikan, ke 3X. Bayangan dari 2 berarti adalah X kita ganti dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Bayangan dari 2 adalah 6. Sekarang kita beralih ke soal nomor 8. Diketahui fungsi memetakan X ke 4X min 2. Jika domain fungsi adalah min 1, 0, 1, 2, dan 3, ditanya daerah hasil. Kita jawab. Nomor 8, kita jawab ya. Soal diketahui fungsi memetakan X ke 4X min 2. Dengan domain fungsi yang pertama adalah, berapa itu domainnya fungsi yang pertama adalah min 1. Kita tulis, jika fungsi memetakan X ke min 1. 4, X-nya diganti dengan min 1, dikurangi 2. 4 kali min 1 berapa anak-anak? Jawabannya adalah min 4. Min 4 dikurangi 2 hasilnya adalah min 6. Kemudian daerah asal yang kedua yaitu 0. Kita tulis, jika fungsi memetakan 0. 4 dikali dengan 0 dikurangi 2 sama dengan 4 kali 0 adalah 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Terus sekarang jika fungsi memetakan anggota yang ketiga adalah 1. Fungsi memetakan 1. 4
dikali 1 dikurangi 2. 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. Sekarang domain fungsi yang keempat. Jika fungsi memetakan 2. Kita lihat. Empat dikali 2 dikurangi 2. 4 kali 2 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Domain yang terakhir yaitu 3. Jika fungsi memetakan 3, maka 4 dikali 3, X diganti dengan 3 dikurangi 2. 4 dikali 3, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Semuanya sudah dicari, sekarang kita tulis. Jadi daerah hasilnya atau ringnya adalah, kita tulis dari pertama negatif 6, kemudian negatif 2, kemudian 2, 6, dan 10. Pembahasan soal nomor 8, jawabannya adalah negatif 6, negatif 2, 2, 6, dan 10. Sekarang pertanyaan nomor 9. Bunda Elis hapus ya yang nomor 5 ini. Soal nomor 9, perhatikan. Diketahui fungsi memetakan X ke 3X plus 5 per 4. Ditanya nilai dari 4. Ditanya nilai dari jika fungsi memetakan 4. Jawab, kita jawab ya. Rumus fungsinya kita tulis. Fungsi memetakan X ke 3X plus 5 per 4. Jika fungsi memetakan 4, maka 3 dikali X, X diganti, disubstitusi dengan 4, ditambah 5 dibagi 4. 3 kali 4 12 ditambah 5 dibagi 4. Berapa anak-anak? Jawabannya adalah 17 per 4. Soal nomor 9. Sekarang soal terakhir nomor 10. Nomor 10 diketahui fungsi memetakan X ke X kuadrat min 1. Jika daerah hasilnya adalah 24, jika daerah hasil adalah 24, ditanya
nilai X. Kita jawab ya. Jawab. Fungsi memetakan X ke X kuadrat min 1. Jika daerah hasil adalah X kuadrat min 1 sama dengan 24. X kuadrat dikurangi 1 tidak bisa, bukan suku sejenis. Kita taruh di ruas kanan menjadi X kuadrat sama dengan 24. Pindah ruas menjadi positif 1. X kuadrat sama dengan 25. X adalah akar dari 25. X sama dengan 5. Anak-anak, itu semua adalah pembahasan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang kemarin minggu yang lalu sudah diberikan kepada kalian dari Bu Nelis. Sebagai penutup, jangan lupa belajar karena minggu depan kita sudah UHB. Sekian dari Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.